Kehidupan dan waktu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menyanyiakan waktu, maka kita menyanyiakan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Anggia RA. Kita manusia mempunyai waktu yang sama, 60 menit dalam 1 jam, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, dan 365 hari dalam 1 tahun. Tapi kenapa ada sebagian orang yang bisa membuat karya terbaik di dalam hidupnya di rentan waktu itu, dan ada juga orang yang tidak menjadi apa-apa di waktu itu juga. Waktu dan kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menyanyiakan waktu, ya sama halnya kita menyanyiakan kehidupan. Oke, waktu memang gratis, tapi kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik atau tidak menggunakan waktu dengan tepat dan efisien, maka udah pasti kita akan menyesal di kemudian hari. Nah, berikut ini adalah 5 hal yang bisa membuang waktu terbesar kamu. Yang pertama adalah menonton TV atau bermain media sosial. Loh, kenapa TV aku, media sosial aku, ya kan? Oke, menonton TV atau bermain media sosial memang tidak ada larangan. Tapi kebanyakan orang sekarang menonton TV dan bermain media sosial itu sesuai keinginannya, bukan seperlunya. Menonton TV untuk melihat berita itu tidak masalah. Menonton TV untuk melihat kabar-kabar terbaru, terupdate juga tidak masalah. Tapi kalau kamu menonton TV sudah mengganggu waktu istirahat kamu, bahkan sudah menjadi candu, nah itu yang baru namanya masalah, karena kamu sudah membuang-buang waktu. Coba perhatikan, pernah nggak iklan Lamborghini itu tampil di TV? Nggak pernah kan? Kenapa nggak pernah? Karena pemiliknya itu tahu kalau orang yang mampu membeli mobil tersebut adalah mereka yang jarang menonton TV. Nah, begitu pula dengan media sosial. Oke lah, media sosial bisa digunakan sebagai personal branding, bisa digunakan untuk berjualan online, bisa digunakan untuk bersenang-senang atau sebagai hiburan. Ya, kalau media sosial kamu gunakan untuk personal branding atau untuk promosi jualan online, ya itu namanya pekerjaan, bukan membuang-buang waktu. Menyelami media sosial itu boleh-boleh saja, selama kamu belajar atau bekerja di dalamnya. Tapi kalau media sosial kamu gunakan hanya untuk membuang-buang waktu, maka pasti akan mengurangi waktu produktivitas kita. Nah, kalau kita sudah menurunkan produktivitas kita sampai akhirnya lalai dan terlalu berlarut-larut di media sosial, yang harusnya besok pagi mau olahraga, yang seharusnya besok pagi mau pagi-pagi ke kampus, jadi telat karena semalaman terlalu berlarut-larut di media sosial. Nah, itu baru yang dinamakan membuang-buang waktu. Memakai media sosial untuk membunuh waktu atau memakai media sosial untuk membuang-buang waktu. Bermain media sosial untuk membunuh waktu, misalnya gini, ketika saya sedang menunggu rekan saya di kampus, nah beliau tidak datang-datang, saya bukalah media sosial, saya buka-buka media sosial, saya lihat-lihat kabar terbaru terupdate. Nah, itu yang dinamakan membunuh waktu. Tapi yang dinamakan membuang-buang waktu dalam bermedia sosial adalah ketika kamu mempunyai pekerjaan yang seharusnya menjadi prioritas kamu tinggalkan karena melihat notifikasi chat dari grup sebelah misalnya, melihat postingan lambe turah, dan lain sebagainya. Nah, ketika hal-hal media sosial tersebut lebih kamu utamakan daripada pekerjaan yang seharusnya jadi prioritas, nah itulah yang dinamakan membuang-buang waktu. Hal kedua yang membuang waktu terbesarmu adalah menunda. Hayo, siapa nih yang masih sering menunda? Biasanya nunggu deadline, SKS, sistem kebut semalam. Gila sih itu. Oke guys, jadi gini, apapun alasannya yang namanya menunda itu nggak bagus cuy, nggak bagus. Jadi, kebanyakan orang menunda pekerjaannya itu karena ia tidak menyukai pekerjaan tersebut. Padahal, kalau kita menunda pekerjaan kita hari ini, sama halnya kita menumpuk pekerjaan kita untuk di besok, untuk di esok hari gitu. Malah makin pusing, makin gak tenang, ya gak sih? Akhirnya, besok yang seharusnya kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, akhirnya kamu baru bisa mengerjakan pekerjaan yang kemarin yang sudah kamu tunda. Jadi, cuman karena kamu males, cuman karena kamu lagi gak mood, cuman karena kamu gak suka dengan pekerjaan itu, akhirnya kamu menundanya. Dan akhirnya pusing sendiri, ya gak sih? Gak kelar-kelar, numpuk terus, ngeluh terus, ya kan?
Padahal nih, yang namanya menunda itu asli sih bikin hati nggak tenang. Yang mau tidur kepikiran, aduh belum, aduh ini belum, tugas ini belum, tugas itu belum. Stres nggak sih lama-lama? Cuman karena nunda, kayak kebanyakan ngeluh, tindakannya kurang ya kan. Pingin ini, pingin itu, tapi aksi nyatanya nggak ada, nol besar cuy. Pada saat kamu tidak menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya kamu selesaikan hari ini, pasti akan terus dihantui rasa bersalah. Karena menunda-nunda, pasti selalu terngiang-ngiang, aduh tugas ini belum, tugas itu belum, tugas itu belum, banyak banget ya kan. Padahal, kalau kamu menyelesaikan pekerjaan kamu sesuai jadwal, dan besok kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab atau pekerjaan kamu berikutnya. Jadi apa yang kamu kerjakan itu sesuai jadwal, dan hasil yang kamu kerjakan juga akan optimal karena tidak terburu-buru. Jadi kalau kita ingin hidup kita tenang, ya udah jangan sekali-kali menunda. Jangan menunggu mood kamu datang, karena dunia tidak pernah peduli dengan kondisi mood kamu. Kita harus menyelesaikan sesuai jadwal dan pekerjaan kita harus selesai. Hal ketiga yang akan membuang waktu terbesar kamu adalah ketika kamu ingin terlihat sempurna dan perfeksionis. Hey, tidak ada yang sempurna. Dunia ini nggak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Menuntut kesempurnaan hanya akan memakan waktu kamu dan membuat kamu sangat lelah. Percayalah, salah satu tujuan kesempurnaan atau perfeksionis ini adalah mengurangi kesalahan dan kegagalan. Jangan takut salah atau gagal. Dengan pekerjaan kita yang salah atau gagal di masa ini, nah itu akan menjadi pengalaman untuk memperbaiki pekerjaan kita di masa yang akan datang. Dengan kita memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya dan tidak melakukan kesalahan yang sama, nah itulah yang akan perlahan membuat kita untuk lebih baik dalam hal pekerjaan ataupun hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya, hal keempat yang membuang waktu terbesar kamu adalah ketika kamu selalu mengiyakan ajakan orang. Ya, nggak apa-apa, itu berarti kamu baik. Tapi yang salah adalah ketika kamu sedang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kamu kerjakan, jadi kamu tinggalkan karena kamu mengikuti ajakan orang tersebut. Nah, itu yang salah, itu yang keliru, itu yang namanya membuang-buang waktu. Tidak selamanya kita harus mengiyakan permintaan orang lain. Tidak selamanya kita harus membuat orang lain senang dan membuat diri kita menderita. Kalau kita mengiyakan semua permintaan orang lain dan meninggalkan pekerjaan kita, yaitu tentu merugikan kita. Kalau kita mengiyakan permintaan orang lain di saat pekerjaan kita sudah selesai, di saat kita sedang bersantai, sudah free, ya it's okay, nggak masalah kamu mengikuti atau mengiyakan ajakan ia, selama itu positif gitu. Mengiyakan ketika semua pekerjaan atau prioritas kamu itu sudah terselesaikan. Tapi kalau belum, beranilah untuk berkata tidak. Ya mohon maaf, bukannya egois karena mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Tapi nalarnya gini, kalau tanggung jawab atau pekerjaan kita sendiri saja tidak terselesaikan dengan baik, ya gimana kita mau membantu menyelesaikan pekerjaan orang lain gitu. Jadi beranilah untuk berkata tidak dan prioritaskan pekerjaan atau hal-hal yang seharusnya kamu prioritaskan dan harus kamu selesaikan, oke? Selanjutnya, hal kelima yang membuang waktu terbesar kamu adalah selalu merasa cemas. Life is too short just to worry. Hidup terlalu singkat hanya untuk cemas. Terkadang belum terjadi tapi sudah cemas. Belum lagi dikerjain udah cemas. Aduh ini besok gimana ya? Itu besok gimana ya? Kalau nggak selesai gimana ya? Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana kalau itu nanti begitu gitu kan? Banyak sekali terkaannya, kayak overthinking gitu. Akhirnya belum terjadi itu udah kepikiran terus. Dan itu sangat membuang-buang waktu karena menurunkan produktivitas kita yang seharusnya bisa konsentrasi mengerjakan pekerjaan ini, menyelesaikan pekerjaan itu, akhirnya hanya untuk menung, cemas, mikirin hal-hal yang belum terjadi. Kalau cemas belum terjadi tapi sudah berpikir yang macam-macam. Tapi kalau bahaya, sesuatu itu sudah terjadi dan kita sudah menikmati bahaya itu. Pada saat kita cemas, kaki kita menapak batu, nanti kalau basah gimana? Nanti kalau tergelincir atau kepleset gimana? Tapi di sisi lain ada orang yang sudah dengan perahunya mengarungi samudra. Pada saat kita cemas, takut akan ketinggian pohon kelapa, di sisi lain orang sudah memanen buah kelapanya.
Ketika kita cemas, ya kita tidak akan berkembang, kita akan terus di situ-situ aja, dan kita akan terus membuang-buang waktu. Karena apapun keputusan kita, semuanya pasti ada resiko dan ada konsekuensinya. Kita nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu overthinking. Semakin kita cemas, maka semakin kita membuang-buang waktu produktivitas kita. Sekali lagi, kehidupan dan waktu adalah dua hal yang saling berhubungan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, jangan pernah membuang-buang waktu dengan 5 hal tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe. Oke, see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.